Halo trader semuanya, jumpa lagi bersama saya Maurits di acara seperti biasa. Pada weekend seperti kayak gini saya akan membawakan tentang ulasan mingguan market yang terjadi pada minggu lalu dan sedikit prediksi tentang market yang akan terjadi minggu depan. Nah, ini dia. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para trader Indonesia, trader market, dimanapun berada. Yang paling penting di waktu istirahat seperti kayak gini, besok udah menjelang hari yang baru lagi, minggu yang baru lagi. Mari kita sejenak melihat momen-momen apa aja yang terjadi selama minggu kemarin, supaya bisa menjadi landasan untuk kita memprediksikan minggu ke depan ya. Oke trader, seperti biasa saya langsung buka aja kali ya ini platformnya. Saya coba lihat dulu ini platformnya. Seperti biasa trader, saya akan sedikit mengulas singkat tentang apa saja yang terjadi selama minggu kemarin ya. Awalnya kita akan buka dulu dari Euro Uncle Sam Dollar trader. Seperti biasa trader bisa lihat kecenderungan dari Euro Uncle Sam Dollar pada minggu kemarin. Kalau kita lihat tendensi yang terjadi selama satu minggu ini, dia lebih banyak menuju bearish ya. Kalau trader lihat pergerakan yang terjadi ya, ya setelah dia mengalami sedikit kenaikan, dia turun lagi. 2 minggu yang lalu, minggu kemarin dia benar-benar jatuh bebas. Bayangkan dia dari pembukaannya itu sekitar 1.07 sampai turun di penutupan 1.05. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena kalau kita lihat bahwa minggu kemarin itu adalah minggu-minggu yang sangat luar biasa, di mana trader bisa lihat sedikit dulu di sini. Ya, trader bisa lihat ya, news fundamental yang sangat terjadi pada minggu kemarin. Trader bisa lihat di sini bahwa sangat mempengaruhi itu pada hari Kamis ya. Ini trader bisa lihat hari Kamis ini kemarin tuh ada pernyataan kebijakan dari ECB ya, Euro Center Bank. Sekalian juga ada keputusan inflasi. Nah, keputusan inflasi seperti yang terjadi ya, kalau kita lihat di sini dia prediksinya 0,0%, tapi kenyataannya juga tetap tidak ada perubahan apa-apa. Nah, trader bisa lihat inilah yang menjadi sebab kenapa pergerakan dari pasar Euro Uncle Sam Dollar ini benar-benar mengalami penurunan karena penguatan yang terjadi di dolar Amerika ya, indeks dolar. Nah, nanti kalau trader lihat, sabar saya buka dulu ke platformnya, sabar kita balik lagi dulu ke platform. Nah, kita buka di sini. Nah, trader bisa lihat di sini. Nah, ini ya, ini satu minggu trader bisa lihat dari hari Senin, Selasa, Rabu, setelah dia agak sedikit penurunan, dia masuk hari Kamis, dia jatuh bebas ya trader ya. Kenapa hari Kamis jatuh bebas? Karena kita udah tahu bahwa hari Kamis Jumat pada minggu kemarin adalah news yang sangat besar. Selain hari Kamis, newsnya adalah pernyataan dari Gubernur Central Bank Europe ya. Habis itu juga ada inflasi di Europe, dan hari Jumat adalah indeks harga saham konsumen ya, inflasi ya, pengukuran inflasi. Trader bisa lihat di sini kalau kita lebih rendah lagi time frame 1 jam ya. Trader bisa lihat di sini, Nah, ini dia. Ini kalau nggak salah ini hari ini nih. Nah, ini trader lihat ya. News itu kan dibukanya itu kan pada pukul, trader bisa lihat hari Kamis itu dari 18.45 ya. 18.45 trader bisa lihat di sini ya. Trader bisa lihat dengan jelas dari 18.45 di sini ya. 18.45 ya, 18 jam 18 ya di sini. Di sini 6 ya, jam 6. Saya hitung dulu. News 18.45, jadi sekitar jam 7-an ya. Berarti sekitar jam 3 menuju jam 3. Nah, di sini. Nah, trader bisa lihat ya. Nah, ini dia.
Trader bisa lihat dia mulainya dari sini ya. Trader bisa lihat ya, setelah dia buy sempat, trader bisa lihat dia sempat menembus di 1.07727. Nah, tapi pergerakan pasar yang terjadi seperti kayak gini. Setelah itu trader lihat dia turun. Ya. Terjadi akibat dari news ya, penguatan terhadap euro terhadap dolar. Newsnya ini mempengaruhi sampai di sini trader. Dan setelah itu kalau trader lihat ya, Bapak Ibu semuanya lihat, dia masuk lagi pada pukul 19.30 ya. Nah, klaim pengangguran. Di klaim pengangguran ini trader bisa lihat bahwa seperti yang kemarin sebelumnya klaim pengangguran itu sebesar 202 ya. Tapi yang terjadi semakin jauh dari ekspektasi 229.000. Ini yang membuat ya penekanan terhadap akibat news ini mata uang dolar sedikit mengalami koreksi. Nah, kalau trader bisa lihat di situ. Nah, trader bisa lihat di sini nih. Nih, dia mulai di sini. Nah, ini dia sempat ya. Dia sempat koreksi ya, sempat koreksi terjadi ya trader ya. Nah, setelah itu seperti biasa dia kembali balik lagi. Dia kembali balik lagi trader ya. Nah, dia kembali balik lagi sampai masuk pada tanggal 10 di sini. Nah, tanggal 10 trader bisa lihat di sini newsnya sangat luar biasa. Nah, ini dia nih trader ya. Nah, inflasi yang terjadi pada tanggal 10 kemarin ya. Inflasi yang terjadi tanggal 10 kemarin membuat penguatan terhadap mata uang dolar sehingga memberikan sedikit koreksi terhadap mata uang euro angkel sang dolar. Penurunan yang sangat luar biasa bisa sampai ke level sini trader. 1.05. Walaupun secara garis besar kalau saya bilang ya trader ya, ini saya secara teknikal dulu ya. Ini anggaplah kita ambil di nilai yang paling terendah ya. Nah, ini dia udah sampai nilai tersini ya trader ya. Nah, ini nih. Nah, ya, sampai 1.05012. Kalau kita lihat lagi trader, nah ini dia. Nah, trader bisa lihat ya. Seperti ini dia terjadi di tahun berapa nih? Ya, tanggal 19 bulan 5, bulan Mei. Ya. Ini kejadian terjadi pada tanggal 19 bulan 5. Oleh karena itu, kalau saya lihat tidak tertutup kemungkinan untuk minggu depan kalaupun dia naik, trader bisa lihat di sini. Trader bisa lihat di sini. Nah, ini saya kecilin ini dulu, ini terlalu besar. Menurut saya ini terlalu besar. Nah, kasih warnanya aja deh. Nah, trader bisa lihat di sini nih. Menurut analisa saya, kalaupun dia naik, nanti dia akan mencoba naik sampai di level sini trader. Trader semuanya. 1.05784. Kalau menurut saya dia tidak akan turun lagi nih. Dia udah sampai di titik yang paling rendah, ya. Dan dia akan mencoba untuk naik. Oleh karena itu, kalau menurut analisa saya trader ya, kalau menurut analisa saya, dia kalaupun memang dia terjadi sedikit penurunan, minimal dia tuh terjadi penurunan sampai di level sini. Nah, 1.03. Ya, itu sangat minimal banget. Tapi setelah itu trader dia akan naik ke atas. Oleh karena itu trader, kalau menurut analisa saya, trader siap dalam pergerakan ke depan seperti kayak gimana, dan saya masih bisa bilang bahwa setelah ini dia akan mencoba naik trader, dan tujuan dia naik itu minimal ya. Tujuan dia naik itu minimal sampai di sini. 1.05 di sini. Kalau udah ini tujuannya sampai di 1 poin. Kalau udah tembus 1.06 bla bla bla, dan terakhir di 1.06 lebih ya, masih 6 lebih di sini. Nah, ini dia trader. Ini yang harus benar-benar dilihat ya. Kalau menurut saya dia akan naik ini. Kalau menurut saya dia akan naik untuk minggu depan, dia akan naik ya. Karena kalau dia mau turun lagi menurut saya sulit. Kalau menurut saya mau turun lagi dia sulit trader. Kemungkinan besar dia akan naik trader. Kita lihat aja titik yang paling terakhir itu kan di sini ya. Setelah itu dia setelah dia naik. Nah, sebenarnya kalau trader mau lebih gampang lagi ya,
ya trader bisa aja menggunakan misalnya Fibonacci ya. Ini kan trennya turun nih ya, trader bisa dari sini. Nah, ya. Nah, ya. Kalaupun dia masih turun lagi di sampai 1.04, tapi itu menurut saya udah paling jauh ya. Nah, tapi setelah itu dia akan naik dia. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Tapi trader, mari kita lihat untuk minggu depan, mari kita lihat kalender ekonominya. Untuk kalender ekonomi minggu depan, yang harus trader perhatikan adalah nanti Bapak Ibu semuanya trader market, trader Indonesia, khusus untuk euro angkel saham dolar, yang pertama harus diperhatikan nanti hari Selasa. Hari Selasa ini ada sentimen ekonomi dari Jerman pukul 16.00. Ini sangat mempengaruhi terhadap euro angkel saham dolar ya. Setelah itu trader bisa lihat juga indeks harga produsen. Nah, tapi yang paling hot ya. Walaupun nanti hari ini ada penjualan retail juga ya. Tapi yang nanti paling hot itu pada hari Rabu atau hari Kamis dini hari ya. Hari Kamis dini hari trader. Trader harus lihat nanti pada hari Kamis dini hari ini ada FOMC pada 1 malam ya. Nah, ini dia. Ini bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya. Ini bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang akan terjadi ke depan ya. Nah, oleh karena itu trader harus melihat ini ya. Dan sabar, saya ini sorry sabar, ini sabar, kalau saya lihat ini saya kasih ya. Benar, oke. Ya. Oke, nah ini dia. Hari Kamis dini hari harus diperhatikan. Dan nanti lihat juga dan lihat juga klaim pengangguran awal pada hari Kamis pukul 19.30. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan dan juga hari Jumat pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jeremy Powell ya. Tapi yang paling luar biasa harus ditunggu adalah proyeksi ekonomi dari FOMC. Ini adalah informasi yang sangat luar biasa selain non-farm yang sangat ya, pernyataan dari FOMC ya. Selain itu juga ada keputusan tingkat inflasi. Nah, pada pukul 1 ini, 1 dini hari, ini adalah momen yang sangat penting dalam ekonomi dunia. Karena semua tergantung dari dolar Amerika ya, dolar angker saham. Makanya harap diperhatikan ya. Oke, trader, saya pikir semuanya udah untuk mata uang ini saya pikir udah sangat luar biasa ya, kita udah bahas. Sekarang kita coba masuk ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar trader semuanya? Nah, nanti saya coba lihat dulu sekarang untuk pound sterling angkel saham dolar trader. Oke, kita pindah. Nah, ini dia. Trader untuk pound sterling angkel saham dolar, Bapak Ibu semuanya trader Indonesia. Tendensi secara mingguan pada minggu kemarin adalah tetap sell ya, tetap sell. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya ya. Setelah 2 minggu yang lalu masih tetap bearish, minggu kemarin bearish juga ya. Dan memang tendensi kalau trader bisa lihat kemarin, tendensinya masih tetap bearish, ini trader masih tetap bearish ya. Nah, kita akan lihat bagaimana selama time frame 1 hari. Nah, trader bisa lihat ya, untuk pound sterling angkel saham dolar ini yang harus diperhatikan ya, kita bisa lihat informasinya bahwa pound sterling angkel saham dolar ini masih tetap menunggu pertemuan dari Bank of England ya. Seminggu terakhir korelasi positif pound terhadap euro ya, di mana mata uang Eropa ini jatuh ya, terutama pada tanggal 9 kemarin. Ya, yang menarik kedua pasangan mata uang ini baik Euro USD dan GBP USD sama-sama bergerak turun, bearish. Ya, bearish. Dan itu dibantu juga dengan harga konsumen Amerika ya, di mana dia memberikan dorongan tambahan untuk penurunan, terutama pada hari Jumat. Ya, kita udah tahu hari Jumat kan, saya juga udah jelasin. Karena prinsipnya Euro USD pound sterling angkel saham dolar ya sama aja. Seperti Batman dan Robin ya.
Nah, ini dia. Harus diperhatikan pada hari Kamis ya. Nah, sorry belum. Ya, nanti hari Kamis minggu depan. Nanti pada hari Kamis minggu depan itu ada pertemuan The Fed. Nah, yang seperti yang saya sudah jelaskan, dia sangat mempengaruhi juga. Tapi secara garis besar saya lihat di sini, kita lihat trader ya, setelah terjadi kenaikan ya pada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu ini dia siap-siap karena seperti saya bilang bahwa kemarin pernyataan dari Sentral Bank Eropa yang sangat mempengaruhi mata uang dolar ya, membuat dolar mengalami kenaikan ya, penguatan, mengakibatkan berimbas terhadap seluruh mata uang lainnya, terjadi penurunan. Ini juga terjadi di pasangan mata uang pound sterling Uncle Sam dolar. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Dan kalau menurut analisa saya, tidak tertutup kemungkinan untuk minggu ini masih ada kemungkinan untuk sedikit mengalami penurunan juga. Walaupun sedikit ya. Nah, tapi kalau saya lihat bisa aja tidak terjadi penurunan, bisa aja dia terjadi penguatan trader. Oleh karena itu kita coba balik ke platform trader semuanya. Kita balik ke platform untuk minggu depan, trader bisa lihat di sini bahwa yang harus diperhatikan itu nanti besok pada hari Senin ya, ada PDP ini akan keluar nih, berita yang sangat luar biasa. Hari besok ini adalah hari yang benar-benar sangat mempengaruhi pound sterling Uncle Sam dolar. Dia mempengaruhi pound sterling, jadi dia bisa memberikan penekanan terhadap dolar Amerika. Begitupun juga hari Selasa ya. Hari Selasa harus diperhatikan ya. Nah, hari Selasa dia perhatikan, jadi hari Senin dan hari Selasa itu adalah hari di mana harap diperhatikan untuk mata uang pound sterling Uncle Sam dolar. Kita akan melihat pergerakannya sampai di mana. Apakah dia masih tetap melanjutkan? Apakah dia masih tetap melanjutkan pergerakan bearish lagi? Ya. Dan setelah itu masuk hari Kamis, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat dia akan bullish. Nah, kita lihat. Kalau menurut analisa saya, hari Senin, hari Selasa dia masih bearish ya. Kalau menurut analisa saya, ya, hari Senin, hari Selasa ini kalau menurut saya dia masih bearish. Masih sedikit turun lagi. Dan kalau menurut analisa saya dia akan mencoba turun sampai di bawah sini. Nah, ini dia. 1.21963. Setelah itu baru dia balik arah, trader. Kalau itu analisa saya. Ya. Tapi trader juga harus menganalisa. Dan kalaupun dia akan naik lagi, dia akan mencoba naik sampai di level sini. Atau dia akan mencoba naik sampai di level sini. Jadi kita akan lihat ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena hari Senin, hari Selasa itu adalah waktunya pound sterling Uncle Sam dolar ya. Pound sterling. Banyak informasi fundamental di sana. Nanti hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat itu adalah waktunya untuk dolar ya. Dolar akan sedikit mengalami penguatan di sana ya, misalnya seperti itu karena ada statement dari non-farm payroll dari FOMC ya. Jadi kalau menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinan dia ini turun dulu ya. Senin Selasa agak sedikit turun. Makanya kan kita lihat di pound sterling nah ini ya. Ya, masih bisa turun. Ini ya. Menurut saya dia masih bisa turun. Nah, Senin Selasa dia turun, setelah itu dia akan mencoba untuk melakukan penaikan. Ini analisa saya, tapi trader ini adalah persepsi saya. Nanti trader kan ada persepsi lain juga dari trader. Saya cuma memberikan berdasarkan analisa saya. Analisa bisa salah, analisa bisa benar, tapi orang bilang bisa menjadi acuan dalam trading para trader semuanya ya. Nah, untuk minggu depan analisa saya seperti kayak gitu. Kita melihat dari minggu kemarin dan kita akan mencoba memprediksi minggu depan. Oke, trader semuanya. Sekarang kita akan mencoba berikutnya di gold. Nah, ini dia. Ini nih gold. Ini nih asik ini. Kita akan coba masuk dulu ke gold ya. Trader, bagaimanakah gold? Nah, ini untuk masalah gold. Trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa kita mulai dulu. Ya, kita mulai dulu gold pada minggu ini kecenderungannya dia bullish. Yes. Trader bisa sangat tahu kan seperti kayak gimana kan pergerakannya ya. Kecenderungan minggu ini bullish dan tidak tertutup kemungkinan masih akan terjadi kenaikan juga sampai di level 1891. Segala sesuatu masih mungkin, trader. Segala sesuatu masih mungkin. Ya,
Nah, dia masih bisa naik trader. Dia masih bisa naik. Kalau kita lihat analisis secara teknikal pun juga, ini kita lihat aja ya, kita cerita lihat. Ini berdasarkan teknikal ya trader ya. Kita bisa lihat nih 70 masih belum bisa ya. Sabar trader semuanya. Insert nah, kita bisa lihat. Nah, ini dia ya. Masih dikit lagi. Oleh karena itu dia masih bisa naik lagi. Nanti setelah itu, nah kita lihat apakah dia akan turun. Nah, ini dia. Kita akan lihat trader ya untuk minggu depan. Tapi secara garis besar kalau kita melihat untuk minggu kemarin, kita bisa lihat untuk gold ini dimulai dari pada tanggal 6 di mana emas ini menghapus sebagian besar kenaikan mingguan ya, tanggal 6 ini ya. Kita lihat dulu tanggal 6 di sini ya. Dia menghapus dari segala orang bilang kenaikan mingguan ya trader ya. Trader bisa lihat ya, dia sedikit mengalami penurunan ya. Dimana emas ini dia turun sampai diperdagangkan di 1841. Bayangkan 1841 trader. 1841 ya, ini ya benar ya, 1841 ya. Nah, setelah itu baru dia perlahan pasti agak sedikit mengalami kenaikan. Dan kenaikan ini juga sangat ditunjang dengan fundamental yang terjadi ya. Yang saya bilang kemarin, inflasi dan statement dari Europe Central Bank ya. Kita bisa lihat di situ ya, mulai dari tanggal 6 dia mulai tanggal 7 mulai naik, tanggal 8 sedikit istirahat, tanggal 9 dan terakhir tanggal 10 kenaikannya sangat luar biasa. Dia terfokus oleh data yang dikeluarkan inflasi Amerika. Nah, kalau mau analisa saya untuk minggu depan dia masih bisa naik lagi trader. Oleh karena itu tetap untuk minggu depan khusus buat emas gold trader ya, khusus buat emas gold ya, tetap yang harus trader perhatikan seperti yang saya bilang adalah tetap memperhatikan data FOMC pada hari Kamis ya. Itu sangat mempengaruhi trader, sangat mempengaruhi. Oleh karena itu kalau saya bilang ya, nanti hari Kamis ini nanti kita bisa lihat pergerakan ke depan seperti kayak gimana ya. Harap diperhatikan untuk hari Kamis ini ya. Nah, oleh karena itu menurut analisa saya, dia masih bisa naik ini sampai di sini 1884 atau yang paling tertinggi di 1891. Setelah itu, nah kita bisa lihat mulai bisa terjadi pembalikan arah ya, bisa terjadi pembalikan arah. Kita jangan menghayal sampai naik ke atas dulu, masih jauh ini ya. Walaupun secara garis besar ada tendensi bahwa dia akan naik, tapi kita jangan menghayal dulu ya. Sabar ini. Nah ini trader mari kita lihat secara teknikal. Trader lihat nih pergerakannya. Dia turun naik, agak sedikit turun naik. Nah, trader bisa lihat ini adalah puncaknya ya. Kalau dia bisa menembus di sini 1875, kita tarik aja garis lurus. Mari kita tarik garis lurus. Ini anggaplah dia punya batasan akhir ya. Kita anggaplah oke, kita kasih aja di sini. Nah, trader, Bapak Ibu semuanya, dia anggaplah di sini ya. Ini kan sama dengan sini ya. Nah, kalau dia akan naik, dia akan mencoba, kalau menurut analisa saya, dia akan mencoba naik dulu sampai di level sini. 1891 ya. Nah, kalau dia bisa tembus 1891, dia akan mencoba sampai ke 1913. Dia akan mencoba sampai 1919 supaya dia mengulangi pergerakan yang sama di level sini. Nah, level sini trader. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu kalau menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinan dia ini masih naik trader. 1 hari 2 hari kemudian sampai hari Rabu dia masih bisa naik. Nah, apakah dia bisa naik sampai tembus di level sini? Nah, menurut saya setelah level sini apa yang terjadi trader? Dia akan turun. Mari kita lihat aja nih pola pergerakannya nih. Dia tembus. Oke, dia tembus. Kalau ini kita udah tahu pasti arahnya ini karena kemarin itu perangnya. Oke, sekarang dia mulai turun. Dia turun sekarang. Nah, inflasi yang terjadi ya. Inflasi yang terjadi sekarang semua beralih menjadikan gold sebagai aset safe haven. Dia akan mencoba di sini nggak jadi. Dia turun.
Dia mencoba di sini nggak jadi, oke dia turun. Dia mencoba di sini nggak jadi. Nah ini dia. Kita akan lihat ke depan. Apakah dia besok lusa dalam minggu ini dia bisa menembus sampai ke 1991? Nah, menurut saya dinding pembatasnya itu akan sampai di 1913. Ya. Dan menurut saya itu pun juga udah orang bilang sangat jauh banget. Tapi kalau menurut analisa saya, kalau dia tidak sampai di 1991 ya dia pasti akan turun, trader. Dia pasti akan turun. Ini adalah batasannya di sini. Nah, ini dia. Ini dia ya. Harus diperhatikan oleh para trader. Trader bisa lihat juga dari stochastic RSI, ya datanya udah mulai naik ini. Data mulai naik, tapi saya memberikan batasan di sini. Setelah itu dia akan turun lagi. Itu menurut analisa dari saya, ya trader ya. Itu menurut analisa yang coba saya berikan. Nah, oke. Selanjutnya trader semuanya, ya. Selanjutnya trader semuanya, kita akan masuk ke Bitcoin. Nah, ini Bitcoinnya asik nih. Kalau trader melihat analisa saya tentang Bitcoin, ya, trader sudah pasti sangat jelas bahwa apa yang saya analisakan minggu kemarin itu benar. Saya menganalisa minggu kemarin dari 28 sampai 33. Walaupun menurut saya 33 itu sangat jauh, 31 aja, 32 itu sudah sangat luar biasa. Apakah yang terjadi trader semuanya? Oke. Senin kemarin dia 31. Setelah itu dia mengalami penurunan. Dan penurunan yang paling rendah itu dia kemarin hari Jumat itu masih sampai turun sampai 29. Kemarin hari Jumat, hari Sabtu, dia baru menembus 28. Dan hari ini dia udah sampai ke 27. Nah, kalau menurut analisa saya berasumsi bahwa minggu depan dia, menurut saya 27 ini adalah titik yang paling terendah. Dia udah gak bakalan, menurut saya peluang dia udah turun sampai ke 26. Menurut saya itu ada. Tapi untuk melebihi 26.000 menurut saya itu masih sangat jauh. Oleh karena itu kembali lagi untuk minggu ini saya memberikan batasan bahwa Bitcoin nilai terendah 26.000 sampai nilai tertinggi menurut analisa saya ya masih 31, 32, 33. Masih di sekitaran situ. Ya. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan selama 5 minggu terakhir, apakah yang terjadi trader semuanya? 5 minggu terakhir ini dia masih 1, 2, 3, 4, 5 bermain di seputaran 33 sampai 28. Dia masih bermain sekitaran situ. Oleh karena itu menurut analisa saya, minggu depan pun juga dia masih tetap berusaha itu taruhlah dari 28 sampai 33. Tapi menurut analisa saya 26 adalah nilai yang paling terendah. Turun dari situ menurut saya enggak. Dan nilai yang paling tertinggi menurut saya itu 31, 32, 33 di sekitaran situ selama minggu depan. Kalau saya bilang ya dia akan minggu depan dia mungkin agak sedikit mengalami kenaikan. Dan menurut analisa saya 31, 32 adalah nilai yang masuk dalam logika kita. Masih bisa terjangkau. Ya, itu dia. Oke, trader semuanya, kita udah mereview tentang pergerakan pasar minggu kemarin dan analisa tentang bagaimana minggu depan. Saya akan sedikit memberikan masukan juga buat trader semuanya. Trader, Bapak Ibu semuanya yang berada di Indonesia, jangan lupa sering melihat tulisan-tulisan saya. Saya sering menulis di investing. Ini adalah analisa-analisa yang saya berikan. Dan analisa saya alhamdulillah profit semuanya, menghasilkan. Saya sangat senang di saat analisa yang saya buat menjadi berkat buat orang lain. Ya, untuk minggu kemarin analisa saya sangat luar biasa dan banyak orang-orang mengucapkan terima kasih karena analisa saya tepat. Ya, bukan tepat sih tapi menuju ke arah yang lebih baik. Nah, dan saya sedikit merasa senang juga karena tulisan saya di investing sudah menjadi salah satu tulisan artikel yang paling terpopuler ya. Nah, ini harap diperhatikan juga. Dan yang paling penting trader jangan lupa juga untuk masuk di
channel kita Amarket. Tiap hari ada informasi terkini, saya selalu memberikan prediksi, dan tiap hari ada judul-judul yang memang benar sangat aktual, judul yang aktual tentang apa yang terjadi pada hari itu. Harap dilihat. Subscribe channel kami, subscribe Telegram kami, di dalam deskripsi itu ada channel Telegram kami dan channel Facebook kami ya. Intinya subscribe channel YouTube dari Amarket Indonesia. Nah, yang paling luar biasa trader, yang paling utama adalah trader silakan bergabung dengan Amarket, buka account-nya, atau kalau masih ingin mencoba di account demo silakan buka account demo. Rasakan sensasi trading bersama Market. Kita punya 4 account yang sangat luar biasa dengan minimal deposit sebesar $10. Kita bisa bersaing dengan broker-broker manapun juga di Indonesia ya. Oke, trader demikianlah analisa, review, dan prediksi mingguan yang akan terjadi minggu kemarin sampai minggu depan. Saya berharap semoga analisa prediksi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader semuanya. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.